Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat selalu. Amin, amin, amin. Amin, amin. Kita bahas dulu nih, ada dua hal. Yang pertama mengenai ternyata yang dari Asia Tenggara yang bisa melaju ke 16 besar itu dari 4 negara cuman 3. Boleh Ya, Bung, betul. siapa nih yang nggak ikut? Ya, ini memang agak mengejutkan ya, karena ternyata Vietnam justru yang kita pikir mungkin dia punya kans yang cukup baik. Ternyata mereka malah tidak mampu untuk menjadi peringkat tiga terbaik, 4 peringkat tiga terbaik ya. 4 peringkat tiga terbaik itu akhirnya diperoleh oleh Indonesia, Myanmar, Qatar itu juga Mhm. kan mendapat 4 peringkat terbaik. Ya. Kemudian khusus untuk Thailand, Thailand malah justru lebih bagus ya, karena dia bisa menduduki posisi sebagai runner up. Runner Mhm. up di grup, kalau nggak salah itu Thailand di grup E ya. Mhm. Nah, Myanmar itu tergabung di grup A dengan China, Bangladesh, dan India. Dan dia Mhm. juga mampu akhirnya menjadi peringkat tiga terbaik salah satunya ya. Mhm. Sedangkan Vietnam kita tahu dia pun sebetulnya cukup beralasan kalau memang tidak sampai melaju ke babak berikutnya. Karena yang ditempati oleh Vietnam ini adalah tim-tim yang sangat kuat, boleh dibilang, yang Mhm. punya kans sebagai juara di Asian Games kali ini. Mhm. Dia tergabung dengan Mongolia, kemudian Arab Saudi dan Iran. Akhirnya yang bisa lanjut hanya Iran dengan Arab Saudi. Mhm. Sedangkan Vietnam bisa mengumpulkan nilai poin penuh hanya melawan Mongolia. Sedangkan Mongolia berada di posisi paling buncit yang pada akhirnya itu tidak dihitung. Ya. Ya akhirnya ya mau gimana gitu loh. Wah. Vietnam tersingkir. Nah, Hmm. sedangkan Indonesia kita tahu semua bahwa kita juga melalui fase pertandingan dari sejak awal memang kan progres permainan juga belum kelihatan bagus, Mhm. walaupun pada akhirnya kita cukup beruntung boleh dibilang ya. Mhm. Mhm. Cukup beruntung untuk bisa menjadi malah pemuncak ya dari empat negara-negara yang masuk ke dalam peringkat tiga terbaik, Indonesia Ya, mana menduduki posisi yang paling baik gitu loh sebetulnya. ya, Karena berhasil mengalahkan Kirgistan gitu loh, Bro. ya. Ya, ini yang Tapi, patut kita syukuri ya, Bro. ya betul. Tapi kalau misalkan Cina Taipei bisa menundukkan Kirgistan, giliran Indonesia yang paling bawah. Ya, betul. Dan media Vietnam akan ketawa. Sekarang kan kebalik. Ya, betul, betul. Nah, Bro Ipong, yang Hmm. berita kedua adalah katanya Beckham Mm-mm. Putra dan Sananta akan bergabung ke Ya, babak 16 Asian Games. Gimana nih ya, ya. kira-kira ini apakah akan merubah nih mengenai apa ya formasi Indonesia? Ya, mungkin kalau kita lihat kan dari evaluasi dari 3 pertandingan yang kita jalani, Mhm. itu memang yang paling terlihat bermasalah adalah posisi di striker gitu loh. Mhm. Karena ternyata Titan Agung yang dibawa belum bisa memenuhi ekspektasi. Ekspektasi dari para terutama sekali bagaimana Coach Indra Safri itu tidak bisa memaksimalkan Titan dan Titan juga selalu dalam posisi underperform. Mhm. Jadi ini juga sebetulnya yang harus kita ini ya kita cermati bahwa posisi di striker selama ini Titan turun itu dia tidak pernah menunjukkan performa yang bagus gitu loh. Mhm. Sehingga Indonesia selalu kesulitan dalam membongkar pertahanan lawan. Sedangkan kita tahu bahwa selama ini pola permainan Indonesia kan belum pernah ya dalam sejarahnya Indonesia meninggalkan posisi striker gitu loh. Mhm. Posisi striker selalu harus ada di dalam formasi permainan Indonesia. Mhm. Kalau misalkan posisi striker itu kemudian diambil alih oleh pemain yang bukan sejatinya striker itu Mhm. akan meninggalkan masalah sebetulnya. Mhm. Makanya akhirnya setelah mungkin ada negosiasi dan segala macam,
Hmm. Sananta dan Beckham Putra juga kemungkinan besar dia akan terbang ke China. Kita juga melihat bahwa bagaimana posisi di lapangan tengah. Posisi lapangan tengah ternyata tidak ada pemain yang punya nyali untuk masuk ke dalam. Hmm. Dan itu sebetulnya nyali itu ada di karakter seorang Beckham Putra. Hmm. Mudah-mudahan karakter yang dimiliki oleh Beckham Putra, dia punya nyali, dia punya ini ya kemampuan untuk melakukan penetrasi ke dalam dengan memainkan pola permainan dari kaki ke kaki, ini juga akan bisa membuahkan hasil. Hmm. Walaupun sebetulnya apapun ya, kalau misalkan penambahan pemain, tapi tidak ada katakanlah perubahan taktikal yang Hmm. baik, ini Hmm. juga menjadi percuma. Hmm. Jadi selain bahwa ada penambahan amunisi, tentu dari segi taktikal juga harus ada evaluasi gitu loh bro. Ya, sampai media menuliskan berita besar katanya, Timnas Indonesia membutuhkan Sananta. Iya. Kira-kira pernyataan itu benar nggak? Ada benarnya sih kalau saya lihat dari hasil 3 pertandingan itu, kan memang Hmm. titik terlemah adalah sisi serang kita. Hmm. Terutama kita tidak mampu bermain ke dalam dari posisi tengah. Hmm. Itu karena terjadi pertama tidak adanya striker, kedua tidak adanya gelandang-gelandang yang berani masuk ke dalam. Itu yang Hmm. menjadi masalah. Jadi dengan masuknya Sananta, Beckham, diharapkan sekali bahwa mampu mengangkat kualitas permainan kita. Hmm. Berhubung Beckham Putra dan Sananta ini dalam posisi yang mungkin dalam tanda kutip secara mental lebih fresh ketimbang pemain lain. Secara mental ya, karena dia tidak mengalami kekalahan ketika melawan Chinese Taipei. Dia tidak mengalami kekalahan ketika melawan Korea Utara. Hmm. Mungkin ini bisa membawa efek positif gitu loh bro. Ya, tapi waktunya ini cukup nggak untuk membuat mereka semua ini ngeblend gitu ya? Hadirnya Sananta dan Beckham ini ngeblend dengan tim yang lain. Saya pikir gini, mereka kan bukan baru sekali ya tergabung Hmm. dalam sebuah tim. Mhm. Contoh Beckham Putra, kemudian Sananta, itu juga kan adalah pemain-pemain hasil katakanlah X dari juara SEA Games kemarin gitu loh. Oh iya. Mhm. Uh, uh. Jadi kalau kemudian dengan pemain-pemain yang lain, saya pikir juga tidak ada masalah sebetulnya Hmm. bagaimana mereka sebetulnya secara pribadi, secara personal, kemudian secara permainan, mereka pernah ditempatkan dalam satu tim gitu loh. Ya. Tinggal permasalahannya adalah bagaimana sebetulnya karakter-karakter yang sebetulnya sudah punya chemistry ini Mhm. itu diberikan masukan, diberikan strategi yang benar, diberikan arahan-arahan yang mungkin lebih konstruktif untuk bisa memenangkan pertandingan gitu loh, Hmm. Bro. Ya. Ini kan Mm-mm. tadi disebut bahwa kalau misalnya Beckham dan eh, Sananta juga bergabung, yang perlu dievaluasi adalah masalah taktik juga kan? Ya pasti, Ya. pasti. Karena bisa jadi gini, kan ada berbagai teori ya mengenai penerapan taktik. Penerapan taktik tidak akan berjalan kalau pemainnya underperform, ya Hmm. kan? Hmm. Kemudian ketika pemain juga punya performa yang bagus, tapi taktiknya yang salah, itu juga percuma saja. Hmm. Artinya, kedua variabel ini harus melengkapi, bro. Ya. Harus berjalan berbarengan. Ya. Taktikal yang benar, performa pemain yang benar dengan mentalitas yang bagus. Ya. Ya. Itu bisa berjalan dengan baik. Kalau ada satu variabel saja tidak berjalan, tidak Hmm. seiring katakanlah ya, Mhm. kita tidak bisa mengharapkan hasil yang bagus, bro. Ya. 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 Nah, kalau gitu berarti sebenarnya timnas Indonesia tidak cuma membutuhkan Sananta dan Beckham, bro. Ada satu lagi yang dibutuhkan, yaitu Apa tuh, bro? STY. Maaf ya, Bercanda. maaf. Ya enggak lah, nggak bisa begitu juga, bro. Ya nggak bisa juga kan, nggak ada di dalam daftar. Iya. Iya, oke. Jadi kira-kira dengan apa dengan komposisi yang baru dalam hal ini Ya, katakanlah Sananta dan Beckham bisa masuk gitu ya. ya, Sebelumnya kan saya sebenarnya agak ini ya, agak khawatir ya, ragu kalau Indonesia bisa memenangkan laga melawan Uzbek. Apakah ya. dengan dua tambahan ini
makin yakin kita bisa mengalahkan Uzbek? Belum, belum bisa. Penambahan kita harus maklum ya. Uzbekistan baru saja under 20 juara Piala Asia gitu loh. Hmm, Walaupun ketika Indonesia hadir di Piala Asia under 20 itu dan kita pernah satu grup dengan Uzbekistan. ya, Sebetulnya cuma ada dua negara di Piala Asia tersebut yang tidak kalah Indonesia dalam pertandingan selama masa pertandingan ya selama 90 menit. mhm, Hanya Indonesia dan Korea Selatan. Cuma hmm, Korea Selatan kalah di semifinal melalui adu penalti. Jadi hmm, sebetulnya saat itu mungkin kita tahu under 20 itu waktu itu masih dipegang STY ya, hmm, waktu di Uzbekistan. Ternyata kita mampu loh bisa menahan Uzbekistan yang bermain di kandangnya dengan posisi kosong kosong. Nah, hmm, cuma persoalannya ini berbeda gitu loh. Berbeda secara kualitas permainan, kemudian kita juga bisa bicara mengenai kemungkinan kehadiran pemain-pemain under 20 yang kemarin juara Piala Asia hmm, di Uzbekistan. Bisa saja pemain-pemain ini yang dipakai oleh Uzbekistan di Asian Games gitu loh, Bro. hmm, Gitu. Jadi artinya Uzbekistan ini sekarang ini ya boleh dibilang negara Asia yang katakanlah ya perkembangan sepak bolanya paling menonjol. hmm, Dia hanya baru bisa boleh dibilang berpartisipasi di lingkup sepak bola internasional baru di tahun 1996. hmm, Mereka baru merdeka tahun 1991 lepas hmm, dari Uni Soviet. 1996 mereka baru berpartisipasi di sepak bola dunia katakanlah ya, hmm, hmm, membawa nama Uzbekistan. Tapi mereka sudah pernah jadi juara Asia. hmm, Gitu loh. Dan hmm, Uzbekistan juga pernah di under 20, mereka di tahun 2018 juara Piala Asia, Bro. Tahun hmm, 2018 di China. hmm. Yang dia kalahkan waktu itu Park Hang-seo, Vietnam. Wah, gila ya sebenarnya. Jadi sebenarnya kita mau bilang nih ya, kalau misalnya lawan Uzbekistan nggak punya harapan menang gitu ya. Eh, berat sekali sih sebetulnya. Hmm, Berat sekali. Ini secara jujur saya katakan berat untuk bisa mengalahkan Uzbekistan. Gitu loh. Karena level Uzbekistan kita harus jujur, mereka satu level dengan Korea Selatan, dengan Jepang, dengan Irak, dengan Arab Saudi gitu loh. Mereka levelnya ada di situ. hmm, Sedangkan kita mungkin di layer berikutnya ya. hmm, Bahkan untuk menyamai layer berikutnya kan bisa saja diisi oleh Irak, hmm, kemudian hmm, Vietnam, hmm, kemudian negara-negara seperti China, hmm, mungkin Bahrain, kita juga masih ini ya, masih belum sampai tahap-tahap yang secara ajak ada di posisi yang sama seperti mereka. hmm. Mungkin kita di kancah Asia, mungkin ada di layer ketiga kita ini. Saat ini ya, secara jujur saya harus katakan seperti itu. Ya, ya, ya. Jadi ini nanti laga anggap aja sebagai hiburan gitu ya. Tapi kan kalau kalah nggak terhibur kita juga. Begini, saya sekalipun saya tidak punya preferensi terhadap siapa itu STY, siapa Indra Safri, karena saya tidak mengenal secara pribadi dengan mereka berdua gitu loh. Hmm, hmm, Tapi yang paling saya butuhkan adalah bagaimana Indonesia bermain dengan baik gitu loh. Kalah hmm, sih boleh, tapi kalau kalah dengan proses yang baik, kalah karena kita melawan, itu akan lebih kita juga tidak punya ini ya, tidak punya sakit hati gitu loh. hmm. Sebagai contoh, kita kalah melawan Vietnam di kita kalah melawan Argentina yang jauh banget gitu. Kalah Nah, 2-0 aja kita ya, bangga gitu. lo ya betul. Gitu, iya kan? Nah, artinya apa? Kalau pemain-pemain juga bisa menunjukkan permainan yang bagus, kemudian kita juga secara kolektif bisa melakukan perlawanan, itu kan sesuatu yang sangat bagus sebetulnya gitu. Ya, Terlepas dari menang atau kalah. ya. Ini balik lagi ke pelatih nih. Pelatih juga kan harus punya preferensi kan bahwa bagaimana untuk menghadapi Uzbekistan. Artinya kan juga perlulah punya pengalaman gitu ya. Betul. Melawan melawan tim-tim yang sekelas mereka gitu.
Kalau nggak betul. punya pengalaman ya mungkin akan sulit bagaimana mengalahkan mereka. Atau memang ini harus coba-coba dulu. Ya, saya pikir kita sih sebetulnya ya dengan kondisi Indonesia lagi bagus gini ya, jangan lagi mencoba-coba sebetulnya. Kita harus sudah menatap yang namanya target gitu loh. Kita harus menatap yang namanya target. Kita tidak bisa datang ke suatu event hanya ingin sebagai penghibur. Tidak seperti itu. Kita Hmm, harus punya target, bro. Gitu loh. Katakanlah memang mungkin dalam hal ini tentu Coach Indra Safri tahu lah. hmm, Dia kan yang paling tahu dengan kekuatan dari timnya sendiri. hmm, Dan dia juga sudah melihat, mengevaluasi apa sih yang kekurangan dari timnas kita selama 3 pertandingan tersebut. hmm, Dan kita harapkan sekali bahwa Coach Indra Safri ini bisa comeback gitu loh. Saya berharap hmm. sekali Coach Indra Safri ini bisa comeback. Dan kehadiran Sananta, kehadiran Beckham, kalau mereka diturunkan, bisa saja menularkan euforia yang berbeda, membawa mentalitas yang berbeda. Hmm, Mumpung mereka adalah pemain yang fresh secara mental, gitu hmm. loh. Ya, Karena pemain-pemain yang lain mungkin secara mental mereka agak-agak ini ya terpuruk ya. ya. Tapi ketika ada pemain yang tidak mengalami mental block Hmm, seperti yang dialami oleh 18 pemain kita yang lain, hmm, mereka hadir, bisa saja mereka memberikan nuansa yang baru gitu loh, bro. hmm. Akan celaka kalau ternyata dua orang yang baru ini ya ikut tertular. Jangan sampai. Malah yang baru datang langsung tertular. Wah, katanya begini kacau. Betul. Oke, sobat, itulah obrolan kita mengenai tadi awalnya kan tentang grup runner up, sorry, peringkat ketiga terbaik yang lolos Ya, ke 16 besar. Dan ternyata yang tidak lolos justru Vietnam yang secara peringkat FIFA justru di Asia Tenggara dia yang paling tinggi, malah justru yang tidak lolos. Karena memang lawan-lawannya mereka memang kuat, ya kan. Dan yang betul. kedua kita tadi bahas bahwa Sananta dan Beckham Putra dikabarkan akan bergabung untuk memperkuat timnas Indonesia di ajang Asian Games khususnya di babak 16 besar. Prediksi nanti aja ya, nggak usah sekarang ya. Nanti Oke, aja lah, sobat. bro. Kalau menurut sobat sendiri nih, siapa lagi yang harus didatangkan nih kalau misalnya boleh gitu ya? Kalau misalnya boleh mendatangkan pemain baru ke tim Indonesia, kira-kira siapa yang harus didatangkan? Marcelino? Aduh, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.